Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'a sunnatahu wa qa'tada bihudah ila yaumi liqa'illah amma ba'du. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng sedayanipun para alimul ulama, para rama kiai, para ibu nyai, taminipun keluarga besar saking almarhum la rahmatillahil hayyil qayyum ingkang dihauli Rama Kiai Harir bin Kiai Muhammad bin Syekh Mahfud At-Turmusi, ingkang kula hormati keluarga besar saking Pondok Pesantren Bustan Usyakil Quran, susipun Kiai Rizal, Kiai Rawuh, putranipun Kiai Harir Gus Muhammad, lan sedayanipun para rama yasanesipun, para pejabat pemerintahan ingkang rawuh, para santri, para wali santri lan sedayanipun. Mugi-mugi kita sami tansah pinaringan barokah lan rahmatipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Mugi-mugi insyaallah kita sami dados tiang-tiang ingkang pikantuk barokahipun Al-Qur'an. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah taala, alhamdulillah Quran adalah tanda cinta Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Mula didhawuhaken sinten kemawon tiyang kok pikantuk Quran, bisa membaca Quran, bisa memahami Quran, syukur malah bisa menghafalkan Quran, kok menganggap ada orang lain yang dapatnya dunia dia anggap lebih besar dari dia, faqad istazghara lima azzamahullah. Berarti dia telah menganggap kecil perkara yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keranten termasuk ciri barokahipun ilmu, ciri keberkahan ilmu itu adalah mengagungkan yang layak diagungkan dan menganggap enteng sesuatu yang memang itu enteng di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengagungkan Quran, mengagungkan guru Quran, mengagungkan guru ngaji. Niku wonten dicriosaken wonten tiyang itu dia anaknya belajar ngaji. Anaknya belajar ngaji. Begitu anaknya bisa, ketika itu saged mau surat Ar-Rahman. Saking bungai bapak niku langsung paring hadiah teng guru ngajinipun 1000 dinar. 1 dinar itu nek zaman sakniki nyun ngapunten 2,5 juta. Berarti 1000 dinar itu kurang lebih 2,5 miliar. Niku guru ngaji langsung niki 1000 dinar 2,5 miliar, 2,5 M. Itu guru ngajinya kemudian mengatakan, wah ini kok jumlahnya sangat besar. Kata orang tuanya, ngapunten mohon maaf anak saya enggak saya ngajikan lagi sama kamu. Loh, kenapa? Apa salah saya? Loh kamu tuh saya kasih cuma 2,5 miliar, padahal kamu ngajarin anak saya surat Ar-Rahman, kok kamu nganggep ini pemberiannya terlalu besar. Lah Quran mbok anggap enteng berarti. Quran itu jauh lebih besar. Cuma akhir zaman wong waras kados ngoten niki rada langka nggih. Langsung guru ngaji kasih 2,5
Miliar loh, yang ada malah guru-guru TPA, SPP ini podo nunggak kabeh. Lho nggih, leres napa leres? Itu guru. Saya pernah punya sepupu, dia perlombaan burung. Mbah jenenge lombane apa manuk-manuk dilombake ngoten niku. Suaranya dan lain sebagainya. Ngocehnya itu dilombakan. Itu saya tanya, itu terus kalau burungnya ndak bisa ngoceh gimana? Wah, ada pelatihnya. Ada pelatihnya. Pelatihnya berapa? Oh, sekian juta. Itu sekian jutanya itu gajinya guru ngaji 3 tahun. Jadi ngelatih manuk ngoceh itu ternyata bayarannya lebih mahal daripada guru ngaji. Nah ini sudah nyun ngapunten, banyak orang yang menganggap kecil sesuatu yang mulia di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jenengan yang sudah dapat Quran, bisa membaca Quran, bisa memahami Al-Quran, bisa tahu isinya Quran, maka berarti panjenengan insya Allah dapat sesuatu yang besar di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ngapunten, ini khatimah itu berarti sudah hatam apal berarti. Insya Allah kan hatam apal insya Allah. Yang sudah hatam, sudah hafal Quran, kehebatan yang Anda miliki itu tidak ada nilainya. Enggak ada harganya, terlalu istimewa. Makanya alhamdulillah lo remen sangat saged teng pondok-pondok Quran. Keranten memang orang itu kalau enggak ada pegangan Quran di akhir zaman akan tersesat. Dan yang banyak zaman sekarang ini banyak tiba-tiba pondok-pondok pesantren yang slogannya menghafalkan Quran bermunculan dengan berbagai macam metode. Itu pernah ada metode pesantren kilat 30 hari apal Quran. Monten niku. 30 hari apal Quran. Jadi hari pertama juz pertama apalkan. Hari kedua juz yang kedua, hari ketiga juz yang ketiga. Begitu apa juz ketiga, juz pertama lupa semua. Wonten niku. Jadi 30 hari ya hitungannya pernah apal Quran niku mawon kalau jalannya lancar. Jadi yang kita kejar itu dalam satu riwayat hadis Anas bin Malik beliau pernah mengatakan alladzi yajma'ul Qur'an fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam arba'atun. Kata Anas bin Malik, yang ngumpulkan Quran, maksudnya yajma'ul Quran nanti, itu maknanya apa? Akan kita jelaskan. Alladzi yajma'ul Quran, yang mengumpulkan Quran di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu 4. Kata Anas bin Malik, kulluhum minal ansar. Semuanya dari sahabat Ansar. Ubay bin Ka'ab, Mu'adz bin Jabal, kemudian Zaid bin Thabit, kemudian Abu Zaid, kullu minal ansar. Para ulama mencari hadis ini, diantaranya Syarah Bukhari Umdatul Qari, itu ketika menyebutkan waladzi yajma'ul Qur'an, maknanya orang yang mengumpulkan Al-Quran itu apa? Itu makna yang pertama, istadharahu hifdhan. Dia bisa menyampaikan Quran dari hafalannya. Jadi tanpa lihat mushaf bisa dia menyampaikan isinya Al-Quran. Tapi makna-makna ingkang sanesipun, maknanya mengatakan itu bukan cuma sekedar yahfadzul Quran, bukan cuma istadharahu hifdhan, tapi makna yang dimaksud adalah sam'an wa ta'ah. Jadi dia yang ngerti Quran, memahami maknanya, dan dia juga mengamalkan sam'an wa ta'atan terhadap isinya Quran. Ketika Quran menyampaikan tentang hati-hati, jangan jadi orang pelit, dia tinggalkan penyakit pelit. Ketika Quran menyemangati dia untuk menjadi orang yang ahli ibadah, orang yang berbakti kepada kedua orang tua, dia jadi orang yang berbakti kepada kedua orang tua. Itu makna yajma'ul Quran
menurut definisi sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika Anas bin Malik menyebutkan 4, semuanya itu dari Ansor, kata para ulama bukan berarti yang namanya kalau nyebutkan angka itu tidak bermakna hasr, tidak bermakna pembatasan, artinya yang mengerti hanya 4 orang itu saja. Kenapa? Karena di perang perang melawan orang-orang murtad setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, yaitu di zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, katakan dalam satu peperangan itu 70 ahli Quran gugur. Berarti yang menghambulkan Quran itu sebenarnya banyak, cuma yang masyhur ketika itu menurut Anas bin Malik adalah 4 orang dan semuanya itu sahabat Ansor. Barokah nulung dakwahipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka akhirnya mendapatkan hadiah menjadi ahli Quran. Dan itu barokahipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, oleh karena itu, kalau kalih panjenengan, mari kita semuanya pelajari Quran dan juga mempelajari Quran melalui pintunya Quran, yaitu Nabi Muhammad SAW. Perantara kula kalih panjenengan nampi Quran niku saking pundi? Niku saking kanjeng Nabi. Jadi Allah Ta'ala lewat malaikat Jibril, kemudian Rasulullah SAW. Itu rata-rata begitu. Tapi memang ada yang langsung Allah Ta'ala kepada kanjeng Nabi. Apa itu? 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah. 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah itu katakan kalau dibaca di malam hari dicukupi. Maksudnya dicukupi dari Qiyamul Lail, makna sanesipun dicukupi, yaitu dia akan dijaga dari segala macam balak dan bencana kalau membaca 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah. 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Lah hadirin para bapak, para ibu ingkang kula hormati, Al-Quran itu kita pahami Allah Ta'ala, malaikat Jibril, Kanjeng Nabi Muhammad baru dengan sanadnya sampai ke kita. Baru dengan sanadnya sampai ke kita. Artinya nyun pangapunten, Quran itu sampai di hadapan kita, nyun pangapunten, itu perjuangan yang luar biasa. Menerima wahyu. Mula zaman saat ini enek wong kok ngaku entuk wahyu, kula rada godheng. Kene lanang entuk wahyu ni, nek wedok entuk wahyu di berarti. Tapi nek wahyu ilahi niku jangan sembarangan. Itu dapat wahyu itu kalau itu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu musim dingin Bapak Ibu. Musim dinginnya. Jadi kan yang pernah umroh, yang coba pernah umroh mungkin akhir Desember atau bulan Januari, itu jadi tahu dinginnya tuh nusuk. Sampai orang kadang-kadang kalau enggak kuat fisiknya, hidungnya bisa berdarah, mimisen. Ini Kanjeng Nabi ketika musim dingin, kalau beliau dapat wahyu, itu gembrobios. Karena beratnya yang beliau terima. Beliau kalau naik unta, beliau dapat wahyu, untanya langsung deprok. Padahal unta itu beban ratusan kilo kuat. Kanjeng Nabi dapat wahyu enggak kuat, untanya langsung deprok. Zaid bin Thabit, beliau pernah ketika itu beliau mau nyatet ayat. Pas ketika itu Kanjeng Nabi Muhammad SAW habis mendapatkan wahyu, terus ada wahyu susulan. Nah, wahyu susulannya itu ketika Kanjeng Nabi kantuk wahyu susulan itu yang Kanjeng Nabi gemeter, itu posisi lututnya nempel sama lututnya Zaid bin Thabit. Kata Zaid bin Thabit, ketika lututnya Nabi nempel dengan lututku dan ketika itu Rasulullah SAW dapat wahyu, itu berat beban di lututku saya rasakan seakan-akan lututku mau pecah. Padahal ternyata yang turun bukan 1 ayat. Yang turun cuma 3 kata, ghaira ulidh dharari. Cuma 3 kata, Zaid bin Thabit ngerasakan seakan-akan lututnya mau
pecah nyun pangapunten mula nek mboten lewat Kanjeng Nabi. Umpama malaikat Jibril dugi langsung bisiki kula kalih panjenengan. Begitu dibisiki langsung pecah ndase insyaallah. Wis ndak mungkin kuat. Yang kuat itu cuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya belajar Quran, memahami Quran itu jangan meninggalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alasannya kenapa? Satu, yang paling ngerti Quran itu Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi yang tahu surat Yasin, qalbul Quran. Ayat kursi, apa khasiatnya ayat kursi? Ayat kursi itu kalau dibaca setiap habis sholat orang baca ayat kursi, ibaratnya sertifikat surga di tangan. Cuma belum mati, gitu aja. Mati masuk surga. Kalau setiap jangan amin tok, diamalkan. Amin tidak diamalkan percuma. Kalau setiap habis sholat membaca ayat kursi. Kalau baca ayat kursi itu katakan penghalang antara dia dengan surga hanya kematian. Ibaratnya sertifikat surga di tangan sudah. Tinggal nunggu mati netok urung. Tapi sertifikat surga di tangan. Setiap habis sholat membaca ayat. Siapa yang tahu hasil ayat kursi sampai seperti itu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pernah sahabat Nabi Abu Hurairah. Ketika itu Abu Hurairah disuruh jaga zakat, beras zakat. Dalu-dalu Pak, datang orang masuk nyolong. Abu Hurairah tahu, diambil, ditangkap. Mau maling enggak? Enggak. Saya karena kepepet ini itu dan lain sebagainya. Akhirnya Abu Hurairah kesian. Dilepaskan sama Abu Hurairah. Lepas sama Abu Hurairah, besok paginya, ini peristiwa enggak ada yang tahu. Kanjeng Nabi SAW tanya sama Abu Hurairah. Abu Hurairah, tawananmu semalam gimana? Padahal nggak ada yang tahu Pak. Bu, nggak ada yang tahu. Tapi Kanjeng Nabi Muhammad SAW tahu. Tawananmu semalam gimana yang kamu tangkap? Ya Rasulullah, dia bilang katanya dia anaknya kelaparan, makanya saya lepaskan. Kata Nabi, dia pembohong. Nanti malam dia datang. Ditunggu sama Abu Hurairah. Malam datang lagi. Maling lagi. Tangkap lagi sama Abu Hurairah. Cakal wis. Ndak tak jual lagi. Tolong anak saya lapar ini. Melas lagi, minta. Akhirnya Abu Hurairah ndak tega, lepaskan lagi. Udah. Paginya Kanjeng Nabi tahu. Abu Hurairah, tawaranmu semalam gimana? Rasulullah saya lepas. Kesian. Yang mintanya kata Nabi, pembohong. Nanti malam dia datang lagi. Ini berarti yang keberapa kali? 3 datang baru, tidak tak lepas, tidak tak culkan. Wis. Oh ini anak saya, tidak saya lepas. Akhirnya setelah itu, dia bilang begini, Abu Hurairah, lepaskan aku, kamu tak kasih ilmu. Lepaskan aku, kamu saya kasih ilmu. Sahabatnya Nabi Pak ditawari ilmu, ya udah enggak apa-apa kalau kamu ngasih ilmu. Ya udah dilepaskan atau yang ditangkap tadi. Kalau malam kamu mau tidur, kamu baca ayat kursi, setan enggak bisa dekat sama kamu. Setan enggak bisa dekat sama kamu. Kalau kamu malam baca ayat kursi. Habis itu dilepas sama Abu Hurairah. Paginya tanya lagi Kanjeng Nabi, gimana tawaranmu semalam? Rasulullah saya lepas, tapi dia ngasih saya ilmu. Apa ilmunya? Dia bilang kalau malam mau tidur baca ayat kursi, setan nggak bisa dekat. Kata Nabi, itu pendusta, tapi yang disampaikan benar. Itu pendusta, tapi yang disampaikan benar. Nabi tanya, tahu nggak Abu Hurairah, siapa tamumu 3 malam itu? Nggak tahu ya Rasulullah, itu setan. Setan tapi menyerupakan diri menjadi manusia. Jadi ilmu tentang ayat kursi
Walaupun dapatnya dari setan, cuma akan kita amalkan setelah dikonfirmasi sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mula baru satu ayat, a'dhamu ayatin fil Quran. Ayat teragung di Al-Quran yaitu ayat kursi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, ini kisah nyata nih. Sumber terpercaya. Jadi yang namanya orang ganggu orang lain itu kan macam-macam, nggih. Ada ganggu orang, ganggu tonggo, nyala kentip keras-keras kan ada, nggih. Ada ganggu orang dengan fisik. Ada ganggu orang pakai kiriman gaib. Ngertos maksud kula? Jadi yang diganggu kotanya di sana, yang ganggu misalkan di tempat yang berbeda itu bisa ganggu. Ada kiriman namanya ilmu sihir. Tidak usah bingung karena ilmu sihir dari zaman Kanjeng Nabi Muhammad SAW sudah ada. Bahkan asbabun nuzul surat Al-Falaq dan surat An-Nas, Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas, itu karena ada tukang sihir yang nyihir Nabi Muhammad SAW. Itu asbabun nuzul dan itu riwayat sahih. Jadi Kanjeng Nabi aja itu bisa disihir ketika itu pakai rambutnya Kanjeng Nabi diikat-ikat di tali itu sampai Kanjeng Nabi SAW akhirnya ada efeknya cuma Kanjeng Nabi tidak sekuat biasanya. Artinya ilmu orang ngirim sesuatu ke orang lain entah namanya apa menurut versi masing-masing ilmu sihir itu beneran ada. Jadi ini ada kisah nyata. Kisah nyata sumbernya bisa dipercaya. Ada satu orang yang dulu dia nggak benar, dia memang ahli ilmu sihir. Itu Pak, dia dapat job untuk ngirim sihir tapi untuk sampai orangnya mati. Niki nyun pangapunten nggih. Itu jenengan kira-kira mau ngirim sihir sampai orangnya mati itu bayarannya berapa kira-kira? Piro? Berapa? Kira-kira berapa? 5 juta? Naik lagi dikit. 10 juta? Naik lagi. 100 juta? Naik lagi. 200 juta? Naik lagi. Kelarangan. Bisa kampung gue. Nah, kalau satu orang yang ditarget sampai mati 300 juta. 300 juta tarifnya. Yang ahli sihir dia buat sihirnya itu, yang namanya sihir itu dikirimkan pasti malam hari. Kirim sihirnya malam hari. Begitu sihirnya dikirim, tiba-tiba sihirnya itu tidak bisa kena ke orang itu, sihirnya balik ke yang ngirim. Jadi tukang sihirnya itu, dukunnya itu, ngapunten, itu kiriman sihirnya balik mau ngenai dia. Karena dia kaget ini harus dioper ke yang minta, akhirnya minta mati. Jadi yang mau bayar untuk bunuh orang justru malah dia yang mati. Cuma dukun itu akhirnya karena kiriman sihir ini balik, itu dia akhirnya trauma, dia itu shock, dia itu ketakutan, dan dia akhirnya betul-betul bingung sampai tobat. Jadi kagetnya sihir balik itu membuat dia itu trauma. Karena nyawa hilang. Dia trauma, akhirnya setelah dia trauma, dia tobat mulai ngelakuin dosa dan sebagainya. Dia penasaran, kok iso? Wong kuwi tak sihirku iso balik. Akhirnya dia datangi orang itu, dia bertamu dan dia ceritakan yang sejujurnya. Akhirnya orang itu dia jujur. Dia bilang, saya tidak punya amalan apa-apa. Amalan saya cuma satu. Rajin baca ayat kursi. Mau masuk rumah, ayat kursi. Mau tidur, ayat kursi. Besolat, ayat. Subhanallah, dijaga sama Allah Subhanahu
Wa ta'ala a'dhamu ayatin fil Quran. Ini baru satu ayat. Bayangkan masih banyak keutamaan ayat-ayat suci Al-Quran yang lainnya. Ayat suci Al-Quran yang untuk pegangan hidup dan lain sebagainya. Niku jumlahnya sangat banyak sekali. Moga-moga insyaallah kita semua jadi ahli Quran. Amin Allahumma. Lah, memahami Qur'annya itu pintunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin para bapak, para ibu ingkang kula hormati, adik semua santri-santriwati semuanya. Saya tadi sambil di perjalanan karena ini yang dihauli dzurriyyah saking Syekh Mahfud Termas. Jadi ya tetap kita ya harus tabarukan. Ada dawuhnya Syekh Mahfud yang akan kita sampaikan. Jadi kalau sempat ningali di kitab Hasyiah At-Turmusi, itu karya Syekh Mahfud Termas, itu mensyarahi kitab Minhajul Qawim, kitab fikih. Judulnya Mauhibah Dzawil Fadl. Tetapi seringnya disebut Hasyiah Termas, Hasyiah At-Turmusi. Turmusi maksudnya Termas. Dan itu di bagian depan dari kitab Hasyiah niku, alhamdulillah kula bingah sangat karena di situ dituliskan Kiai Mahfud itu masih ada hubungan sama kakek kami. Jadi kakek kami dulu ada yang seorang mufti di Mekah di zamannya, namanya Habib Hussein bin Muhammad bin Hussein Al-Habsyi. Jadi kalau jenengan pernah dengar haul Solo, haul yang di Solo itu halnya Habib Ali bin Muhammad. Ini kakaknya Habib Husain bin Muhammad. Husain bin Muhammad itu dulu adalah mufti di Haramain, Mekah Madinah, mufti madhab Syafi'i di zamannya. Itu ada hubungan dengan Kiai Mahfud At-Tirmidzi, sakit ditingali di bagian muqaddimah tarjamah itu Syekh Mahfud At-Tirmidzi di kitab Hasyiah At-Turmusi. Nah, di antara dawuh Syekh Mahfud At-Turmusi, beliau menyebutkan wa min asbabil hifdzi wal fahmi. Ini santri-santri yang pengen ngapalkan Quran atau yang kepingin dapat pemahaman lebih terhadap ilmu agama, di antara sebab-sebab yang menjadikan orang itu apalannya gampang, pemahamannya gampang, yang pertama adalah taqwallah. Bertakwa kepada Gusti Allah. Takwa sama Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, wa kathratus sholati 'alan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Banyak sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa taharruzi asbabil hammi kaddain, dan menghindari penyebab-penyebab sumpek. Dan penyebab-penyebab sumpek yang dimaksud itu adalah utang. Jadi wong iku nek iso aja kakean utang, muga-muga wangsul kabeh utange lunas. Mosok ngamene banter langkung cepet lunase insyaallah. Amin Allahumma. Nah, itu kalau pengen dapat pemahaman, pengen apalan cepet, tiga ini. Pertama, takwa sama Allah. Ibadah yang benar, maksiat ya ditinggalkan. Tidak pantas mosok santri pacaran. Wah, pantas mosok santri pacaran. Kalau pacaran santri apa bukan? Bukan. Karena itu santri-santri siap buang pacarnya. Buang kemana? Laut, kan dekat laut ini Pacitan. Nah itu, hati-hati, takwallah. Itu, orang kalau takwa sama takullah wa yu'allimukumullah. Kalau orang takwa sama Allah, Allah Ta'ala akan ngasih ilmu kepada dia. Takwallah, takwa sama Allah. Itu yang pertama. Allah, takwa sama Allah. Kemudian yang kedua, banyak sholawat sama Kanjeng. Banyak sholawat itu berapa hitungannya? Banyak sholawat itu, kalau bisa 300. 300, jangan kurang dari 300 sehari. Tapi kalau tidak bisa, kalau bisa 1000, tidak bisa 300. Kalau masih tidak bisa,
wis kebangetan, pagi 10, sore 10, jangan dilali. Itu sudah derajat paling bangkrut. Derajat paling bangkrut pagi 10, sore 10. Tapi kalau bisa sehari 300, syukur-syukur sehari 1000 kali. Sangunya santri iso tasbih. Gitu loh. Sangunya santri itu tasbih. Jadi ingat sholawat sama Kanjeng Nabi SAW yang insya Allah jadi sebab foto. Dan hindari penyebab-penyebab sumpek. Ojo kakean tiktokan. Long santri ora tau nyekel kitab kok malah nyekel HP yang disawang TikTok yang nggak dapat foto nanti. Gara-gara kebanyakan lihat TikTok sampai lagu TikTok apal semua. Apalagi naudzubillah, apalagi kalau sampai ikut joget, naudzubillah min dzalik. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, gini, ilmu itu ada dua macam. Ilmu itu ada dua macam. Yang pertama, ada al-ilmu bidirasah. Yang kedua ada al-ilmu bil wirathah. Jadi ada ilmu itu didapat oleh seseorang karena dia deres, karena dia itu ngaji. Ada ilmu gitu. Tapi ada ilmu itu wirathah. Transfer langsung saking Gusti Allah. Langsung Allah Ta'ala bleng kasih ilmu. Itu juga ada. Tapi ada jalurnya. Paham ya? Nah, ilmu bidirasah itu ya kita bawa kitab ke depan guru, kita ngaji. Namanya ilmu bidirasah. Nah, ilmu bidirasah, itu begitu. Ada al-ilmu bil wirathah, tapi ilmu yang langsung pemberiannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu caranya gimana? Ya jenengan lakoni bidirasahnya, tapi dengan upaya takwanya yang kenceng, sholawatnya yang kenceng, yang paling penting ngeresi'i membersihkan hati, nggak ada iri, nggak ada dengki, nggak pernah benci sama orang, dendam sama orang. Itu paling cepat orang dapat ilmu bil wirathah. Ilmu bil wirathah ini yang akan melahirkan kebijaksanaan di dalam kehidupan. Jadi iso nyawang kahanan dan bisa menentukan sikap yang paling tepat. Itu hasil dari ilmu bil wirathah, Allah Ta'ala yang ngasih. Saya kasih contoh ya, saya kasih contoh ilmu bil wirathah, ilmu bil wirathah. Ngeten. Kejadian di zaman Imam Malik. Zaman Imam Malik. Jadi pernah zaman Imam Malik ketika itu ada tukang mandikan mayit. Karena mayitnya yang mati perempuan, maka wajib yang mandikan harus, kalau yang mati perempuan yang mandikan harus perempuan. Nah, pas mandikan perempuan itu yang mayit ini tukang mandikannya pas megang kemaluan perempuan itu, tangannya lengket. Ayo, mumet nama mboten? Diangkat tidak bisa, tangannya lengket. Anu beb kei sabun, wis model apa wae dicoba. Ndak bisa, tangannya lengket. Akhirnya bingung. Kumpul semua para ulama, ayo kita buat bahsul masail. Iki carane piye iki ngatasi kok iso? Tangane kok lengket. Kita buat bahsul masail. Bahsul masail enggak ketemu jawaban, buat bahsul masyakil. Wis kabeh komplit dicoba semuanya. Enggak ada jawabannya, terakhir sudah. Ini tidak mungkin ada yang bisa ngasih solusi terhadap permasalahan ini kecuali satu orang yang teralim yang ada di dunia, dan orang itu ada di dekat kita. Siapa orang teralim di dunia di saat itu? Imam Malik bin Anas, pencetus mazhab Maliki. Ada Imam Malik, ayo kita sowan ke Imam Malik.
Soal ke Imam, Imam, ada kasus. Apa kasusnya? Perempuan mandikan jenazah, megang kemaluan, mau membersihkan, ternyata tangannya lengket. Gimana caranya ini? Oh ya, ya udah antarkan saya ke sana. Datanglah Imam Malik ke sana. Perempuannya masih lengket, tangannya belum bisa lepas. Begitu Imam Malik ketemu sama perempuan ini, Imam Malik langsung tanya, Bu, tadi waktu mandikan jenazah, kamu dalam hatimu ngomong apa? Baru sadar perempuan itu kaget dia. Astaghfirullahaladzim. Ngomong apa kamu tadi? Iya, saya tadi waktu bersihkan kemaluannya saya bilang begini, dipakai zina berapa kali ya ini ya? Kamu nuduh orang zina padahal kamu tidak lihat haddul qadhaf, hukuman cambuk. Dicambuk, kamu harus cambuk. Begitu dicambuk sampai cambukannya selesai, langsung tangannya bisa lepas. Terjadi di zaman Imam Malik. Untuk mengatasi hal seperti itu yang diperlukan bukan cuma isi kitab, boten saged. Tapi itu namanya ilmu bil wirasah. Enggak sembarangan itu. Itu enggak sembarangan. Kadang-kadang nyun ngapunten. Mula ilmu bil wirasah ini enggak mesti yang punya kiai. Kadang-kadang orang biasa pun juga terkadang dapat Allah kala kasih. Kalau orang itu soleh. Orang itu hatinya bersih, enggak punya musuh, bisa dapat itu juga. Pernah ada kasus, ada seorang qadhi. Ini qadhi orang alim, tidak ada kasus kecuali pasti bisa diselesaikan sama dia. Sampai akhirnya datang satu kasus, ternyata orang mau ngitung warisan. Kata beliau, hitung warisan kecil. Laki dapatnya 2 bagian, perempuan dapatnya 1 bagian. Kecil urusan warisan. Kata qadhi ini, iya, masalahnya saudara kita yang satu kemaluannya 2. Ada kemaluan laki-laki, ada kemaluan perempuan. Lah ini dihitungnya gimana, laki apa perempuan? Qadhinya mumet, waduh iki ning kitabku ora enek. Akhirnya karena ini qadhi semua kasus bisa dia tangani, dia tidak mau nyerah. Oh yaudah, kamu tinggal di rumah saya dulu sambil saya berpikir solusinya gimana. Tinggal sehari belum dapat jawaban. 3 hari sudah belum dapat jawaban. Seminggu masih belum dapat jawaban. 1 bulan belum dapat jawaban. Akhirnya santri yang khidmat matur. Ya qadhi, hai qadhi, kowe iki jane piye? Lah wong iki tamumu. Ini tamu kamu ini kan kesian. Datang dari jauh. Dia itu kepingin dapat jawaban. Lah sudah 1 bulan kamu tinggal di sini, betul kamu kasih makan, tapi jawabannya mana? Kalau memang kamu tidak bisa jawab, suruh pulang. Kata qadhinya, ya saya ada kasusnya bingung, saya ini masih kebingungan, belum dapat jawabannya. Apa kasusnya? Kata santrinya. Bahkan ini ternyata pelayannya perempuan. Pembantunya perempuan. Nggak tahu, mungkin pernah nyantri di BUK mungkin. Perempuan solehah. Saya langsung jawabannya Pak. Sallallahu Nabi Muhammad. Nah, ini perempuan tadi. Tanya, apa kasusnya? Kata waktu itu, saya aja nggak tahu apalagi kamu. Saya aja nggak tahu, saya yang qadhi, nggak tahu kok apalagi kamu. Loh ya mungkin kan saya bisa kasih jawaban, saya kasih solusi kan siapa tahu. Ya udah ini ngitung warisan. Ini ngitung warisan. Cek. Nah, ini ngitung warisan. Jadi ada laki, juga ada perempuan, kan gampang. Laki bagiannya 2. Kalau perempuan bagiannya 1, kan gampang. Cuma ini tamuku, ini 1 orang ada yang kelaminnya 2.
Ada kelamin laki, juga ada kelamin perempuan. Lah terus caraku ngitung dia ini gimana? Dia ini dianggap laki atau perempuan? Kata pembantunya yang alumni BUK tadi itu, ya Allah gitu gampang, tinggal dilihat kencingnya gimana. Kalau kencingnya pakai cara orang laki, berarti dianggap dia itulah laki. Kalau kencingnya pakai cara perempuan, berarti dianggap dia itu perempuan. Oh iya betul juga. Ternyata akhirnya ketemu jawaban. Ternyata jawabannya bukan dari ulamanya, tapi dari orang lain. Kenapa? Al-ilmu bil wirathah, kebijaksanaan itu bukan milik orang yang pintar saja. Tapi orang yang pintar atau orang yang bersih hatinya, walaupun dia punya sedikit ilmu, tapi kalau asalkan dia bersih hatinya, insya Allah dia akan dianugerahi oleh Allah Ta'ala kebijaksanaan dalam kehidupan. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Satu lagi, cerita lagi. Rampung jam berapa ini? Oh, ntar lagi. Ini jam 11 kurang 10 menit. Sebentar lagi selesai. Gelem ndak gelem bae kudu rampung. Jam 12 kesuwen. Jam 12 jenengan lanjut sendiri nggih. Loh tak wangsul mawon. Ini terakhir. Ini kebijaksanaan. Jadi biar jenengan tahu, jenengan tuh ibadah, baca salat itu nanti Allah Taala akan ngasih ilmu insyaallah. Pengajiannya para romo yai melu, cinta sama orang soleh, dapat ilmu-ilmu yang di luar daripada teks-teks yang tertulis, tapi ilmu kebijaksanaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dulu ada raja. Ada raja. Raja ini mimpi. Raja ini mimpi. Di mimpinya semua giginya itu lepas. Semua giginya itu lepas, kemudian rajanya jadi ompong. Rajanya jadi ompong. Bangun tidur raja bilang, carikan ahli takwil mimpi. Carikan ahli takwil mimpi. Oh ya siap. Kumpul ahli takwil mimpi. Ketika itu langsung dicek. Gimana? Ini raja mimpi. Ini raja mimpi, ini gigi-giginya semuanya ompong. Terus ini takwilan mimpinya gimana? Yang itu ya jelas, itu raja kalau orang mimpi gigi-giginya itu ompong, berarti nanti jadi nanti raja ini keluarga raja akan mati duluan. Jadi nanti raja ya punya ini istri ya anak itu nanti semua akan mati duluan, raja itu nanti. Tapi yang mati duluan itu keluarga itu akan mati duluan mendahului raja. Ngamuk raja, kok kowe ndongake dulurku mati, bojoku mati, anakku mati kowe iki piye? Leboke penjara. Panggil ahli takwil mimpi yang kedua, sama. Gimana? Ya sama. Keluarga raja nanti duluan mati, raja nanti terakhir. Ya wis, kowe ndongake anakku mati, bojoku mati, penjara. Yang ketiga, sini, gimana takwilan mimpinya? Takwilan mimpinya bagus. Loh, yang dua tadi nggak bagus loh. Kok kamu sampai bagus? Ya, takwilan mimpinya bagus. Apa bagusnya? Dari semua keluarga raja, yang paling panjang umur itu raja. Intinya sama enggak? Intinya tapi ketika penyampaiannya berbeda, maka hasilnya pun juga Lah yang seperti ini itu kadang-kadang pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, itu ada kebijaksanaan. Itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Saya baca ada cerita lagi supaya cerita sepeda ngantuk. Jenengan pernah naik pesawat? Pernah. Yang sing dereng takok karo sing tahu, ngoten mawon. Pesawat itu kalau tertulis nomor kursi 27A, berarti duduknya di mana? Narik nomor kursi 27A. Itu. Nah, ada orang. Ya mungkin dari Pacitan mungkin. Tidak pernah naik pesawat. Tidak pernah naik pesawat, taunya naik bis.
Naik bis itu masuk duluan bisa milih tempat duduk. Subhanallah, suatu hari dia mau naik pesawat. Dia ke bandara beli dapat tiket, check in, dia mau naik pesawat, lihat, oh ini ada tiket. Dia nggak peduli sama angkanya. Begitu dibilang yang akan penumpang pesawat ini silahkan masuk. Langsung dia guasi dewe Melayu, masuk dalam, lihat pesawatnya ada bisnis, ada ekonomi. Yang bisnis barisnya dua, enak ini. Yang lain barisnya 3, saya barisnya cuma 2, duduk di situ. Masuklah penumpang masuk. Ini penerbangannya dari Solo mau ke Jakarta. Masuk semuanya. Nah, sampai akhirnya yang punya tempat duduk ikut masuk enggak? Masuk. Loh, kok dipakai tempat duduk saya? Ini tempat duduk saya ini, kenapa dipakai? Pak, maaf Pak, tempat duduk saya ini Pak. Enggak bisa, saya yang duluan duduk kok. Saya duluan, saya lari loh, saya tadi masuk ke sini, saya yang duluan ya, saya yang duduk di sini. Lapor sama pramugari. Pramugari ini gimana? Ini tiket saya kok dipakai duduk sama dia. Pramugari lihat, Bapak lihat tiketnya, Bapak tempatnya di belakang Pak. Enggak bisa. Kamu ini siapa kok ngatur-ngatur saya? Saya pramugari Pak. Pramugari itu apa? Nanti bagian ngasih minuman, babu kamu itu. Babu mau ngatur-ngatur saya. Enggak mau saya diatur sama pelayan-pelayan kayak kamu. Tempat saya di sini, saya yang masuk duluan kok. Wah geger Pak. Pilotnya. Maaf Bapak tempat duduknya di belakang. Kamu siapa? Saya pilot. Apa pilot? Ya pilot yang bawa pesawat. Oh sopir. Udah usah ngatur-ngatur dah, sopir jalan aja, nggak usah ngatur-ngatur. Terakhir lihat geger, alumni BUK datang. Alumni BUK juga naik pesawat, mau ke Jakarta terus mau umroh. Tidak ada yang amin? Telat aminnya. Alumni BUK datang lihat, kenapa geger-geger? Oh ini tempatnya, tiketnya di belakang kok minta duduk di depan. Oh iya gampang, dibisiki tok sama alumni BUK. Langsung berdiri, enggak ngomong dari tadi kamu ya, langsung pindah ke tempat duduknya. Wah, kagum ini, pilot pramugari, wah ini alumni BUK hebat ini. Yang lain pilot jelaskan sampai mulutnya berbusan, ndak didengar, pramugari ngeden-ngeden ora dirungokke. Iki bisiki tok langsung menurut. Langsung ke belakang, tanya, Ustadz, tadi dibisiki apa? Ya kan ngadepi orang kayak gini kan tidak bisa pakai ilmu, harus pakai strategi. Gimana dibisiki apa ya? Saya bilang, Pak, tempat duduknya mana? Di sini. Bapak nomor berapa? 27A. Kalau Bapak mau kemana sih Pak? Saya mau ke Jakarta. Kalau 27A mau ke Jakarta, tempat duduknya di sana Pak. Kalau di sini turunnya di Lampung. Lalu di Jakarta duduknya di belakang, oh langsung mau. Lo ngadep begini tidak bisa pakai dijelaskan ilmiah mumet. Lo tesih kemutan dulu Habib Syekh Assegaf awal-awal keliling mendakwahkan maulid itu pernah ditanya sama orang tidak bisa pakai dalil juga. Habib kenapa maulid kok pakai berdiri? Jadi dia bingung kok maulid pakai mahalul. Jawabannya Habib saya simpel, nek lungguh terus kesel, ya dia ngatek sidik. Duduk terus itu capek, jadi akhirnya sama berdiri. Lah itulah hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, intinya alhamdulillah yang Allah pilih jadi santri atau anaknya nyantri atau yang kumpul di sini senang sama ulama, senang sama orang-orang soleh, itu insya Allah Anda termasuk golongan yang akan selamat di akhir zaman. Amin Allahumma amin. Kalau jenengan baca di hadis, yang selamat dari fitnahnya Dajjal. Fitnah Dajjal itu fitnah terbesar di muka bumi. Jadi semua fitnah yang ada ini,
itu hanya pembukaan, hanya mukadimah untuk fitnah terbesar, fitnahnya Dajjal. Tahu enggak yang akan selamat dari fitnahnya Dajjal itu yang hafal 10 ayat pertama surat Al-Kahfi. Yang hafal 10 ayat pertama surat Al-Kahfi. Kita lihat surat Al-Kahfi ternyata bisa membentengi orang dari fitnah. Apa kandungan surat Al-Kahfi? Di antara kandungan surat Al-Kahfi yaitu anjuran kumpul sama orang soleh. Dulu kita kan sering nyanyi lagu Tombok Ati. Nggih. Tombok Ati iku ana 5, ya kan? Apal toh? Itu kan ada salat wengi lakonono nggih. Weteng ingkang luwe, terus zikir wengi, terus lagi apa lagi? Wong kang saleh lono satunya maca Quran lan dari semuanya ini yang paling gampang satu, Pak. Wong kang saleh kumpul. Ini yang lain angel. Zikir wengi angel, weteng luwe angel, tahajud maca Quran lan maknane angel, tapi tombok ati yang paling gampang wong kang saleh. Lah hidup di dunia ini jadikan diri kita masuk barisannya orang-orang saleh. Masuk barisannya para ulama, ikut sama mereka, cinta sama mereka, insya Allah kita selamat dunia akhirat. Karena itulah surat Al-Kahfi dijadikan penyelamat benih pada fitnahnya Dajjal. Kenapa? 10 ayat pertama itu nyeritakan Al-Kahfi, di situ termasuk ceritanya anjing selamat karena cinta dengan ashabul kahfi. Muga-muga kula kalih panjenengan selamat barokah cinta datang para ulama lan para tiang-tiang saleh. Amin Allahumma amin. Nggih saking kula cukup semanten kirang langkung kula nyuwun pangapunten ingkang kathah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Mudah-mudahan kita doakan semoga pondok ini jadi pondok yang berkah. Santri-santrinya selalu jadi min ahlil Quran, min ahli shalah, min ahli mahabbah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita doakan almarhum ila rahmatil qayyum Kiai Harir bin Kiai Muhammad bin Syekh Mahfud At-Tanmas, Allah taala jadikan kuburnya taman daripada taman surga, dan insyaallah amal jariah daripada murid yang putranya selalu mengalir kepada beliau, dan beliau insyaallah jadikan kuburnya mendapatkan penerangan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, dan ilmunya selalu tersebar ke seluruh penjuru alam ini. Dan insyaallah kita doakan pula putra beliau Gus Muhammad yang hadir dan semuanya, Kiai Rizal yang berjuang di sini, Allah taala berikan keberkahan pada beliau semuanya insyaallah. Dan semoga Allah taala kabulkan semua hajat kita, yang sakit diangkat semua penyakitnya, yang punya hajat-hajatnya kabul, dan kemudian yang sedang susah disingkirkan semua kesusahannya, lunaskan semua utang kita, beri pada kita rezeki yang berkah dan lancar. Amin Allahumma. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah wa dawamal afiyah wa tamamal afiyah wa syukra 'alal afiyah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa mu'allimatil huquqi 'alaina wa aftah 'alaina wa ahla auladina talabatina futuhal 'arifin ya faqihna wa yahum fi din wa 'allimna yahum ta'wil wa dinu yahum ila sawa'is sabil. Allahumma aghrina bil ilmi wa zaina bil hilmi wa qina bitawajjamna bil afiyah. Allahumma nazzih qulubana an talqi madunak waj'alna min qaumin tuhibbuhum wa yuhibbunak. Allahumma aslihin niyyah wa dhurriyyah wa jalil hajat kullaha maqdiyah diniyah wa dunyawiyah wa ukhrawiyah bi jahi khairil bariyah wa ila khatatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kesakan kula cukup semanten karena langkah pentelunyan pangapunten ingkang kathah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Hadirin wal hadirat as'adakumullah.
merpati acara selanjutnya, yakni doa majelis. Kepada beliau Bapak Kiai Haji Asyif Hasim, waktu dan tempat disilakan.